PSSI memastikan nasib pelatih timnas Sintayong tetap aman hingga kontraknya berakhir pada Juni. Meski demikian, evaluasi tetap dilakukan pasca hasil yang didapat timnas di Piala Asia dan Piala Asia U23. Untuk gue, which is good, pemain muda-muda diberi pengalaman karena di usia sekarang rata-rata kan 20-an. 4 tahun ke depan mereka 24. Bisa main di Piala Asia, 4 tahun lagi 28. Usia matang, masih bisa main. Jadi prospek kita cerah. Cuman kita harus lebih bersabar. Jangan dengerin suara-suara yang Sintayong out lah, harus menang lah, bla bla bla. Udah, kita harus dukung Sintayong. Tapi kalau seandainya kontrak Sintayong nggak diperpanjang, that's okay. Dalam arti kita harus move on. Semoga dapat pelatih yang bisa menjalankan programnya Sintayong. Kalau gue pribadi, gue pengen Sintayong diperpanjang. Cuman setelah gue bicara dengan 3 sosok PSSI, gue lihat PSSI ini mau bekerja dan mereka mau yang terbaik. Betul. Tapi kan kita banyak hal yang nggak tahu apa yang terjadi di belakang layar kan. Walaupun sudah diceritakan lah beberapa off the record itu, that's why gue bilang kalau nggak di itu ya tolong tetap cari pelatih yang bisa menjalankan programnya Sintayong. Itu yang menurut saya sih nggak alamiah ini ya. Ada sebuah agenda, ada sebuah setting, ada sebuah desain sehingga STY sedemikian jadi dewa itu nggak boleh disentuh. Kan seolah-olah kita nggak boleh tuh mengkritisi itu nggak boleh kan. Langsung diserang. Mungkin harusnya muji-muji gitu kan, menyanjung-nyanjung gitu. Mungkin karena kalau keinginannya viewer kita banyak atau apapun lah, atau kita tidak dibenci orang gitu kan. Menurut saya sih ini iklimnya nggak sehat, iklim yang buruk buat sepak bola kita. STY mungkin nggak ngomong local pride, STY mungkin nggak ngomong itu, tapi saya mau ingatkan, dia di media Korea bilang seperti ini, bahwa kita butuh pemain naturalisasi untuk level Asia. Pemain naturalisasi itu menutupi kelemahan pemain lokal. Kelemahan pemain lokal itu adalah mental bertandingnya, selalu takut kalah duluan gitu kan. Dan kelemahan itu ditutupi oleh naturalisasi. Jadi omongan itu membelah, mendikotomi pemain gitu loh. Pada kenyataannya tetap kalah juga, ya kan? Tapi kalau ada satu striker murni yang betul-betul didapatkan oleh STY, ya ini yang kita tunggu nantinya. Tentunya dengan posisi grade A. Kalau oleh Clemoni ini kan di grade A karena dia bermain di divisi di atas, di Eredivisie bersama dengan Utrecht. Jadi wajar dia pantas untuk bisa didatangkan. Banyak juga yang menginginkan Ilyas Al-Haf yang akan datang. Tapi oke ya, untuk Ilyas Al-Haf kita akan bahas berikutnya. Bagaimana apakah STY berminat atau tidak dengan pemain yang satu ini, ya kita akan lihat. Tapi yang pasti kita menunggu ya kabar terbaik yang datang dari STY untuk seorang striker atau mungkin 2 pemain lagi akan ditambah di sana. Ya sambil menunggu proses pengambilan sumpah dari Nathan dan juga menggolkan Ragnar Oratmangun ini dan Tom Haye dikebut untuk bisa bermain melawan Vietnam. Semoga ya itu yang kita harapkan bersama dan juga para netizen penggemar sepak bola Indonesia. Dan tentu pasti banyak juga yang nanti akan protes. Lah kenapa sih lagi-lagi cari pemain diaspora Indonesia? Tapi ya harus paham juga gak ada stoknya di dalam negeri. Udah gak ada. Tapi kalau kita berbicara tentang timnas Indonesia, ya ini striker ini punya peran yang sangat vital. Dan memang Sintayong juga ingin striker yang bisa rajin ya melakukan pressing. Tapi selain itu dia juga perlu striker yang pintar mencari ruang, dapat peluang langsung melakukan finishing. Yang sekarang menarik ditunggukan kira-kira siapa nih pemain yang akan nanti dipilih sebagai striker bagi timnas Indonesia yang merupakan pemain keturunan Indonesia. Nah ini juga harus benar-benar selektif, harus benar-benar teliti. Jangan ngasal pilih karena memang kebutuhan striker. Artinya dalam hal ini federasi pun nanti harus melihat pilihan dari Sintayong ini seperti apa. Ya kan, kemudian juga melakukan evaluasi. Ya kita tunggu saja teman-teman nanti siapa pemain yang akan dipilih. Tapi saya pikir ya pemain tersebut juga tidak akan bisa membela Indonesia dalam waktu dekat ini ya. Karena ya kita tahulah prosesnya juga panjang kan. Jika nanti ada pemain yang dipilih untuk menjadi striker, kemudian akan menjalankan proses naturalisasi. Dan kita juga masih menunggu ya, semoga ya walaupun peluangnya kecil, tapi semoga proses naturalisasi dari Tom Haye dan juga Ragnar akan bisa cepat selesai lah. Kalau bisa untuk leg kedua nanti lawan Vietnam sudah bisa bermain, tapi kayaknya udah gak keburu ya, sayang banget. Karena sebetulnya lawan Vietnam ini yang kita perlu menang. Nah, saya harapkan nanti lawan Vietnam, ya sementara memang striker lagi sulit mencetak gol, tapi ya diharapkan lawan Vietnam nanti tiba-tiba bisa mencetak gol. Siapapun itulah, Rafael Struijk, atau juga Ramadan Sananta, atau juga Dimas Derajat, atau juga Denny Sulistiawan.
Legenda Timnas Indonesia, Hamka Hamzah membela Sintayong dari kritik tak berdasar yang kerap dilontarkan orang-orang yang melabeli dirinya sebagai pengamat sepak bola. Menurut Hamka Hamzah, seorang yang menganggap dirinya sebagai pemerhati sepak bola, harus menyampaikan kritik dengan dasar yang kuat. Hal tersebut disampaikan Hamka saat menghadiri wawancara bersama dengan Sport 77 Official. Ia membela juru STY karena sering dihujani kritik yang menurutnya tidak beralasan. Sintayong selaku pelatih Timnas Indonesia, belakangan memang mendapat banyak kritik dari berbagai pihak. Salah satunya yang paling gemar menyentil STY adalah Tommy Welly alias Bung Towel. Hamka punya saran kepada para pengamat sepak bola agar melontarkan kritik yang bebas dari ujaran kebencian dan memiliki dasar yang kuat. Salah satu caranya disebut Hamka dengan mengajak sosok yang berkecimpung dalam sepak bola seperti mantan pemain, pelatih, dan lain-lain saat membahas kinerja Sintayong. Buat teman-teman pengamat, kalau mau berbicara ajaklah pemain bola. Jangan berbicara dengan yang bukan di dunia sepak bola, kata Hamka. Jadi butuh pengamat untuk mengkritik untuk memberikan masukan yang membangun. Tantangan buat yang dikritik bahwa saya tidak bisa berleha-leha, harus memberikan yang terbaik, karena kalau tidak, akan dikritik. Harus ada keseimbangan, cuma kalau untuk dibilang tidak ada progres, bukan waktunya dulu, sambungnya. Lebih lanjut, Hamka menyebut STY masih layak menukangi Timnas Indonesia. Apalagi, kontrak pelatih 53 tahun tersebut masih tersisa sampai Juni tahun 2024. Bukan saya saja senior-senior nih kalau nongkrong di warung kopi, pelatih-pelatih senior juga bilang seharusnya pelatih Timnas itu diberi waktu 5 tahun, enggak bisa 2 tahun ganti, katanya. Kasih kesempatan, nanti waktu kesempatan itu dia tidak ada memberikan, umpamanya patokannya piala, ya mau enggak mau kita harus cari lagi pelatih yang baru, sambungnya. Seperti diketahui, masalah kontrak STY diperpanjang atau tidak masih belum ada kejelasan. PSSI berjanji memberi kontrak baru hingga 2027 dengan syarat sang juru taktik mampu memenuhi 2 target. Target pertama telah ditunaikan Sintayong dengan membawa Timnas Indonesia melangkah untuk kali pertama dalam sejarah ke fase gugur alias babak 16 besar Piala Asia pada Januari tahun 2024 lalu. Sementara satu target lain adalah Sintayong diminta PSSI untuk membawa Timnas Indonesia U23 melangkah ke fase gugur minimal ke babak perempat final Piala Asia U23 2024 pada April mendatang. Berita selanjutnya, STY setor 4 nama striker keturunan di Belanda untuk dinaturalisasi PSSI. Setidaknya ada 4 striker keturunan yang bisa dipantau pelatih Timnas Indonesia Sintayong STY di Belanda. Kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir, STY menuturkan satu masalah yang masih menjadi kelemahan Timnas Indonesia usai Piala Asia 2023, yakni lemahnya daya gedor. Posisi striker tajam belum dimiliki tim Garuda untuk bersaing di level tinggi. Untuk itulah pelatih asal Korea Selatan itu telah meminta izin Erick Thohir untuk terbang ke Belanda memantau pemain-pemain keturunan Indonesia yang berposisi sebagai striker. Setidaknya ada 4 striker yang bisa dipantau STY di Belanda. Siapa saja mereka? 1. Ole Romeni. Striker 23 tahun ini lahir di Nijmegen, Belanda, pada tanggal 20 Juni tahun 2000. Dia memiliki keturunan Indonesia dari neneknya dari jalur ibu yang lahir di Medan, Sumatera Utara. Romeni merupakan produk Akademi NEC Nijmegen. Sempat dipinjamkan ke Willem II pada 2020, akhirnya dia dijual ke FC Emmen pada Januari tahun 2022. Musim ini, FC Utrecht merekrutnya dengan status bebas transfer. Musim ini, Romeni sudah melakoni 13 penampilan di Eredivisie, kasta tertinggi Liga Belanda tahun 2023 sampai tahun 2024, dan baru mencetak 1 gol. Kebanyakan dia main dari bangku cadangan, hanya 4 kali sebagai starter. Musim lalu jadi periode terbaik Romeni. Bersama FC Emmen di kasta teratas Liga Belanda tahun 2022 sampai tahun 2023, dia mampu mengemas 11 gol dalam 33 penampilan. Romeni berposisi asli sebagai target man. Posturnya yang bertinggi 185 cm sangat menunjang untuknya dalam memaksimalkan umpan-umpan udara. Selain itu, dia juga bisa dimainkan sebagai winger kanan dan kiri. 2. Dean Zandbergen. Striker berusia 22 tahun ini memiliki darah Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Jakarta. Saat ini, dia bermain untuk Sparta Rotterdam U21.
Dia memulai karir di Akademi TOGB pada 2014 dan sempat dipinjamkan ke beberapa klub sebelum akhirnya dilepas ke Sparta U21. Musim ini, Zandbergen sudah mencetak 4 gol dan 5 assist dalam 18 penampilannya bersama Sparta U21. 3. Delano Ladan. Bomber berusia 24 tahun ini lahir di Leiderdorp, Belanda, dan memiliki darah keturunan dari kakeknya yang merupakan orang Jawa. Ladan merupakan jebolan Akademi Feyenoord Rotterdam sejak 2006. Selama di Feyenoord, dia sempat dipinjamkan ke beberapa klub seperti ADO Den Haag dan SC Cambuur sebelum akhirnya direkrut Top Os dengan bebas transfer. Kini, bersama Top Os, Ladan bermain di Eerste Divisie, alias divisi kedua Liga Belanda. Musim ini, dia baru mencetak 1 gol dari 17 penampilannya. 4. Jens Raven. Striker kelahiran Belanda ini masih berusia 18 tahun. Belum jelas dari mana dia memiliki darah keturunan Indonesia. Saat ini, Raven bermain untuk FC Dordrecht U21. Musim ini, dia baru bermain 2 kali dan mencetak 1 gol.